Selamat siang semua, nama saya Fanda, saya dari Semarang. Pertama kali mendengar dari saja sih sebenarnya itu bukan buat saya ya, buat suami saya sama orang tua saya, awalnya begitu. Kemudian saya dijebak, ternyata orang tua saya malah udah deh kok suami istri lebih bagus gitu. Dan merasa awal saya nggak sakit apa-apa ya, saya masih muda, terus mungkin karena kesombongan saya dokter gitu, jadi saya fine fine aja sih, ya udah deh, akhirnya nemenin suami aja gitu kan. Ya awal kesini perlu perjuangan juga, yang suami saya bilang itu penuh drama, sampai akhirnya bisa kesini. Awal-awal di sini itu hari pertama sampai hari ketiga ya biasa aja ya, nggak mikir apa-apa, dan saya juga nggak terlalu mengenal meditasi. Itu mungkin kalau di kedokteran cuma ya salah satu di textbook gitu kali ya, ya meditasi gitu, tapi saya nggak pernah membaca secara dalam dan segala macam, itu tidak pernah. Terus kemudian lingkungan orang-orang saya itu kan juga dengan orang-orang beraktif ya, kan banyak wanitanya, jadi multitasking, nggak pernah ada yang kalau meditasi. Jadi kata-kata meditasi itu sangat jauh sekali dari kehidupan saya, hanya sebatas teori saja. Kalau ngomongin pasien ya harus tenang lah, gini-gini, padahal kita sendiri nggak tenang juga gitu istilahnya. Kemudian saya merasa, oh kok meditasi kesehatan ya, saya baik-baik aja nih, ya udahlah, karena dipaksa dan terlanjur nyemplung dan terlanjur transfer ya, ya daripada rugi gitu, udahlah ikut aja lah, nemenin suami lah, istilahnya lah apalah buat suami gitu kan. Terus akhirnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketiga ya paling mengerikan sih. Jadi saya itu merasa saya tuh sehat-sehat aja sih gitu. Sampai akhirnya ya saya tahu saya ada problem pikiran, pasti kan tiap orang juga selama masih hidup pasti punya masalah gitu kan. Cuma untuk di badan saya tidak pernah merasa ada sesuatu yang salah gitu, karena ya simpel banget. Kalau saya dokter, saya merasa salah, saya melek cek sendiri gampang, tahu semua, saya bisa baca, nggak perlu keluarin duit ke dokter buat bayar gitu kan. Jadi saya merasa fine-fine saja. Terus kemudian pas meditasi, ternyata saya itu mungkin di bawah sadar atau mungkin setengah sadar ya. Jadi kayak ini pengalaman yang lumayan sih, luar biasa sih. Jadi ternyata saya itu ada rasa ketidaknyamanan yang saya pendam lama gitu. Jadi kayak, jadi salah satu anggota badan saya tuh jadi ngerasa tidak nyaman gitulah. Kalau saya kepikiran, cuma karena saya ya mungkin sombong ya, merasa saya muda, saya dokter. Kalau saya sibuk itu rasa tidak nyaman itu hilang gitu kan. Tapi kalau saya lagi sendiri, lagi diam gitu, saya terganggu oleh rasa tidak nyaman itu, sampai akhirnya ya saya, walaupun saya dokter, udah saya ronsen, udah saya obati, kasih apa gitu, tetap tidak, rasa nyaman itu tidak pernah hilang. Sampai akhirnya ya saya malu juga sih harus sampai ke tukang pijat gitu kan. Kalau tanya sama orang tukang pijat, sakit apa, kerjanya apa ya, kok dokter malah tapi kok ke tukang pijat, istilahnya kayak gitu kan ya. Karena saya nggak terlalu dengan alternatif itu sebenarnya, kalau dari pikiran saya itu hanya sebagai mulut saja ke pasien gitu. Tapi dalam diri saya itu saya ya evidence based gitu, berdasarkan apa yang ada di jurnal. Obat ini berkhasiat, mungkin sayuran ini berkhasiat, ya saya omongkan gitu kan ke pasien gitu kan. Tapi untuk diri saya itu tidak berlaku gitu kan. Terus saat meditasi, oh ternyata rasa tidak nyaman itu tiba-tiba kok muncul. Jadi pas hari ketiga itu sudah gemes, rasanya mau ngontak Pak Suca, mau ngambil handphone saya. Udah bosen saya di sini gitu kan. Terus akhirnya ikut meditasi, lama-lama ya memori-memori, ternyata hal-hal memori-memori pikiran itu yang saya ngerasa saya itu masih muda, sehat, orang like saya semua bagus, itu yang oh ternyata tuh
memang rusak karena pikiran gitu kan, maksudnya karena memori gitu kan. Dan saya merasa berjalannya waktu itu mungkin kita tuh bisa melupakan memori itu, tapi ternyata tidak bisa melupakan memori-memori itu tidak bisa gitu, walaupun sudah bertahun-tahun. Sampai akhirnya kemarin meditasi untuk penyembuhan, tiba-tiba saya ya ngikutin aja kan instruksinya gitu kan, terus tak coba lah ya, bener kok enggak ini nanti. Tuh, kalau kebukti mungkin saya bisa keluar-keluar ke pasien saya gitu kan. Ternyata memori itu terangkat gitu kan sampai menangis, sampai akhirnya ternyata tuh rasa tidak nyaman itu tuh karena kejadian ini ya gitu. Jadi saya teringat gitu pada kejadian yang sudah sangat lama saya kubur gitu, saya merasa saya sudah melupakan, ternyata itu tidak gitu di alam bawah sadar mungkin atau setengah sadar saya gitu kan. Terus akhirnya saya bisa melepaskan, terus rasa nyaman itu menjadi hilang ya. Terus saya merasa amazing itu, ternyata berguna juga ya ikut meditasi ya. Zaman dulu cuma baca di buku, ya Allah meditasi, aku ikut pasien ikut meditasi, itu tenang, jalan-jalan, itu nanti biar sembuh. Padahal saya sendiri juga nggak kayak gitu gitu kan. Jadi pengalaman meditasi ini sebagai saya pribadi, apalagi sebagai klinisi ya, ternyata ini beneran ada gitu kan. Kemudian hari ke-4, 5, 6 itu sudah mulai lebih baik ya, karena ditambahkan dengan cinta kasih. Jadi ada hal-hal yang saya tidak sadari bahwa dengan meditasi yang berpusat pada cinta kasih itu bisa membuat saya itu yang dulu mungkin masuk emosi segala macam gitu, ternyata sedikit ya, ini masih sedikit banget, kita masih hari ke-7 juga, belum menghadapi dunia luar. Nanti kita kan diujinya setelah keluar. Kalau sekarang ini masih ya orangnya gini-gini lah, belum ada yang nyuruh saya apa-apa itu kan, karena saya kan juga pekerjaannya walaupun sekolah juga stresnya tingkat tinggi gitu kan. Terus ya ada hal-hal kecil yang ternyata saya bisa gitu ya, bisa istilahnya tidak terlalu melekat gitu ya, memahami bahwa sifat-sifat itu berubah seperti yang kata Pak Marta gitu ya. Ya bagi saya meditasi ini benar-benar sangat berkesan sekali sih, terutama untuk mungkin yang orang-orang muda seperti saya menganggap bahwa kita masih muda atau kita tuh pintar dengan pendidikan kita yang pintar gitu kan, dengan pengalaman hidup kita itu bahwa suatu ketenangan jiwa, pikiran, pembersihan dan kesembuhan itu nyata adanya gitu. Jadi tidak cuma sebatas buku atau apapun gitu. Ini yang pesan dari saya sih ya.